Baiklah, kita lanjut materi daring kita tentang larutan penyangga. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian larutan penyangga dan juga larutan penyangga yang bersifat asam. Sekarang kita akan membahas larutan penyangga yang bersifat basa. Namun sebelum saya lanjut ke materi larutan penyangga bersifat basa, maka saya akan jelaskan kembali pengertian dari larutan penyangga. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH walaupun ditambah sedikit asam kuat, basa kuat, ataupun air. Jadi, kalaupun kita menambahkan asam kuat, basa kuat, ataupun air, pH-nya itu tidak berubah ataupun hanya berubah sedikit saja. Kalau kita genapkan, hasilnya tetap sama. Oke, kita masuk ke larutan penyangga bersifat basa. Larutan penyangga bersifat basa berasal dari asam kuat ditambah basa lemah akan menghasilkan garam ditambah air, di mana garam ini adalah asam konjugasinya. Jadi garam itu berperan sebagai asam konjugasi pada larutan penyangga bersifat basa. Di sini yang menjadi fokus kita adalah basa lemah dan juga asam konjugasi atau garamnya. Oke. Jadi larutan penyangga yang bersifat basa ini mengandung basa lemah ditambah dengan asam konjugasinya atau garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Nah, untuk contohnya, ini contoh yang pertama yaitu NH4OH sebagai basa lemah ditambah NH4Cl sebagai asam konjugasinya. Nah, di sini ada senyawa yang sama yaitu NH4 atau amonia. Jadi walaupun dia garam, walaupun yang ini garam, yang ini basa lemah, namun ada dia senyawa yang sama yaitu si NH4 yang merupakan amonia. Nah, Cl-nya dari mana ini? Cl-nya ini berasal dari asam kuatnya. Asam kuat siapa itu? Nah, kita bisa lihat dari sini. NH4OH ditambah HCl. Nah, kalau kalian belum bisa langsung hasilnya apa, kalian boleh ionisasikan juga ya. NH4OH itu diionisasikan menjadi NH4 positif, OH negatif, dan HCl menghasilkan H positif, Cl negatif. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada materi sebelumnya, yang positif di sini akan bereaksi dengan negatif yang di sini. Yang negatif di sini akan bereaksi dengan positif yang di sini. Jadi seperti tukar pasangan ya. Nah, NH4 sama si Cl. Maka menghasilkan NH4Cl ditambah H positif sama OH negatif. Hasilnya H2O. Nah, ini ada kan NH4Cl, ini juga NH4Cl. Jadi NH4Cl ini adalah garam atau asam konjugasi yang berasal dari asam kuat dan basa lemah, di mana asam kuatnya adalah HCl dan basa lemahnya adalah NH4OH. Jadi udah paham ya kenapa ini bisa NH4Cl? Karena ini garam yang berasal dari NH4OH sebagai basa lemah dan HCl sebagai asam kuat. Hasilnya NH4Cl ditambah H2O, di mana NH4Cl ini adalah garam atau asam konjugasinya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam rumus. Nah, kemarin kan dia yang larutan penyangga yang bersifat asam, ya kan, yang bersifat asam, yang menjadi fokusnya adalah asam lemah. Nah, karena di sini larutan penyangga bersifat basa, yang menjadi fokus kita adalah basa lemah. Kalau dia basa lemah berarti yang dicari adalah OH negatif. Nah, rumusnya apa? OH negatif sama dengan Kb dikali mol yang berasal dari basa lemah per mol asam konjugasi atau garamnya. Jadi ini mol basa lemah per mol asam konjugasi atau garamnya. Nah, setelah mendapatkan OH negatif, kita bisa mencari POH dengan cara min logaritma konsentrasi OH negatif. Nah, setelah dapatlah POH, kita bisa cari pH dengan rumus PKW dikurang POH. Ingat ya, PKW itu nilainya 14 ketentuannya. Jadi PKW itu 14. Nggak ada lain selain 14. Oke? Nah, itu saja untuk rumusnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal.
contoh soal hari ini tidak begitu ribet seperti contoh soal yang sebelumnya. Oke, jadi tolong diperhatikan, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Dalam suatu wadah terdapat 1 liter larutan 0,01 mol NH3 dan 0,02 mol NH4 positif yang berasal dari NH42SO4. Nah, di sini garam atau asam konjugasinya yaitu si NH42SO4, di mana NH4 positif ini ion yang berasal dari garam NH42SO4. Jika KBNH3 sebesar 1 dikali 10⁻⁵, hitunglah pH larutan tersebut. Seperti biasa, kita harus tahu dulu apa yang diketahui. Di sini dalam suatu wadah terdapat 1 liter larutan, berarti volume 1 liter, ya kan? 0,01 mol NH3, berarti mol atau lambang N dari si NH3 adalah 0,01 mol. Kemudian dan 0,02 mol NH4 positif. Berarti mol dari ion NH4 positif atau garam dari NH42SO4 adalah 0,02 mol. KBNH3 adalah 1 dikali 10⁻⁵. Nah, NH3 ini sama seperti NH4OH ya. Karena NH3 jika ditambahkan dengan air, dia akan menghasilkan NH4OH. Di sini kan N, ini N. Hanya kan 3 tambah 2, 5. Di sini 4 tambah 1, 5. O-nya 1, O-nya 1. Dapatkan jumlahnya, jumlah yang di kiri sama dengan jumlah yang di kanan. Jadi NH3 jika direaksikan dengan air hasilnya NH4OH. Jadi sama aja, mau NH3, NH4OH itu sama. Nah, kemudian yang ditanya adalah pH. Jawab. Nah, di sini kan tadi NH3 direaksikan dengan NH4 positif atau dia NH4 2SO4. Jadi ini NH4 positif ini berasal dari garam NH42SO4. Karena kan kalau diionisasikan ini hasilnya kan NH4 positif, SO4 2 negatif. NH42SO4 ini jika diionisasikan akan menghasilkan NH4 positif ditambah SO4 2 negatif. Jadi inilah dia NH4 positifnya. Jadi sama ya. Nah, di sini yang diketahui mol NH3 itu sebagai basa lemah. Kemudian NH4 positif atau NH42SO4 itu sebagai garamnya atau asam konjugasi. Karena di sini yang diketahui adalah mol, dia sudah dalam bentuk mol, maka langsung saja kita masuk ke rumus OH negatif sama dengan KB dikali mol si asam lemah per N dari maaf ya, ini basa lemah. Kemudian per N dari asam konjugasi atau garamnya. Nah, di sini N dari basa lemah udah diketahui kan sebesar 0,01 mol. N dari asam konjugasi atau garamnya itu udah diketahui 0,02 mol. Maka KB dikali basa lemah tadi molnya 0,01 mol per N dari garamnya itu 0,02 mol. Mol sama mol habis, 0 sama 0 habis ya. KB-nya itu kan tadi 1 dikali 10⁻⁵ dikali 1 bagi 2, 0,5. Jadi hasilnya 1 dikali 0,5, 0,5 dikali 10⁻⁵. Atau kalau kita sederhanakan 5 dikali 10⁻⁶. Dia maju 1 maka ininya pun bertambah jadi min 6. Oke.
Dapatlah OH negatifnya itu 5 dikali 10 pangkat min 6. Maka bisa kita cari POH dengan rumus min log konsentrasi OH negatif. Kita tinggal masukkan nilainya min log. Nah, ini min log 5 dikali 10 pangkat min 6. Nah, di sini kan min log dari 10 pangkat min 6, negatif kali negatif kan positif. Jadi logaritma dari 10 pangkat 6 adalah 6. 6 dikurang, ini masih ada min log 5 kan? Dikurang log 5. Nah, kalau kalian gunakan kalkulator, log 5 itu adalah 0,7. Jadi 6 dikurang 0,7. Hasilnya 5,3. Kemudian ini masih POH ya, POH-nya 5,3. Maka kita bisa cari pH dengan rumus PKW dikurangin POH. Allah. PKW dikurang POH. Iya, ngikut ya kertasnya. Nah, PKW itu kan 14 ya. PKW itu udah jadi ketentuan 14. Jadi 14 dikurang POH-nya 5,3 dikurang 5,3. Jadi 14 dikurang 5,3 8,7 ya kan? 14 dikurang 5,3 hasilnya 8,7. Maka didapatlah pH dari campuran antara NH3 dengan NH42SO4 hasilnya adalah 8,7. Nah, sesuai ya. Jadi kali ini dia akan bersifat basa. Kalau bersifat basa pasti pH-nya itu lebih dari 7. Nah, di sini 8,7. Jadi sudah pas ya. Dia bersifat basa dan pH-nya adalah 8,7. Nah, jadi kalau misalnya dia diketahui langsung molnya, molnya kita bisa langsung ke rumusnya saja. Tidak perlu dicari molnya karena molnya sudah diketahui. Nah, untuk contoh soal nomor 2, barulah kita cari molnya. Oke, jika nomor 1 ini belum paham, silakan kalian tanyakan. Kita lanjut ke nomor 2. Untuk soal yang kedua, hitunglah pH larutan yang dibuat dari campuran 100 ml larutan NH4OH 0,1 m dengan 50 ml larutan HCl 0,1 m dengan Kb NH4OH sebesar 1 dikali 10 pangkat min 5. Nah, di sini yang diketahui adalah NH4OH dan HCl. NH4OH itu adalah si basa lemah, sedangkan HCl adalah asam kuat. Maka kita harus mereaksikan antara basa lemah dengan asam kuat yang akan menghasilkan garam ditambah air. Kita buat dulu apa yang diketahui di sini. Yang diketahui adalah 100 ml larutan NH4OH. Berarti volume dari si NH4OH adalah 100 ml. Kemudian 0,1 m NH4OH. Berarti molaritas dari NH4OH adalah 0,1 m. Dengan 50 ml larutan HCl. Berarti volume dari HCl adalah 50 ml dan molaritas dari HCl adalah 0,1 m. KB dari NH4OH adalah 1 dikali 10 pangkat min 5. Yang ditanya pH. Nah, di sini rumus dari OH negatif adalah Kb dikali mol si basa lemah per mol asam konjugasi atau garamnya. Nah, kita lihat di sini, ada nggak diketahui mol?
Tidak ada kan? Yang diketahui hanya volume dan molaritas. Nah, di sini garamnya ada nggak? Garamnya nggak ada. Karena di sini NH4OH berperan sebagai basa lemah dan HCl berperan sebagai asam kuat. Nah, jadi garamnya mana? Garamnya harus kita buat dulu reaksinya. Kita harus buat reaksinya. Di mana reaksinya adalah NH4OH yang direaksikan dengan HCl. Nah, seperti yang pertama tadi nih ya, NH4OH ditambah HCl menghasilkan NH4Cl ditambah H2O. Nah, kemudian seperti yang sudah dibahas di materi minggu lalu, jika dia belum ada molnya, maka kita harus cari mol dengan rumus N sama dengan M dikali V. Ya kan? Kita cari dulu N sama dengan M dikali V. Jadi ini juga M kali V. Nah, ini mula-mula kan datanya tidak ada. Maka kita coret dulu. Kita masukkan ini. M dari NH4OH 0,1 M dan volumenya 100 ml. Jadi 0,1 M dikali 100 ml. Yang si HCl 0,1 M dikali 50 ml. 0,1 M dikali 50 ml. Nah, ini hasilnya 0 sama 0 coret tinggal 10 milimol. Satuannya milimol ya. Ya, ini 0 sama 0, 1 kali 5, 5, berarti 5 milimol. Nah, seperti itu. Setelah kita mendapatkan mol dari NH4OH dan HCl, maka kita gunakan rumus MBS, mula-mula bereaksi sisa. Nah, kita pakai konsep ini. Yang bereaksi, ini kan mula-mulanya nih. Mula-mulanya 10 milimol. Ini kan, ini 5 milimol. Ini mula-mulanya nggak ada. Nah, yang bereaksi adalah mol yang paling kecil. Di sini yang paling kecil adalah 5 milimol. Maka, yang bereaksi semuanya 5 milimol. Ini juga 5 milimol, ini 5 milimol semua ya. Nah, baru sisanya tinggal kita kurang. 10 kurang 5. Nah, sisanya ini kita tinggal kurangin ya. 10 kurang 5, hasilnya 5 milimol. Yang ini 5 kurang 5, 0. Yang ini kita tinggal turunkan aja, 5 milimol. Yang ini juga 5 milimol. Oke. Yang diambil adalah mol dari basa lemah dan juga garamnya. Nah, di sini yang basa lemah adalah NH4OH dan juga garamnya atau asam konjugasinya yaitu NH4Cl. Air tidak kita ambil ya. Karena di sini yang berperan adalah basa lemah dan juga asam konjugasi atau garamnya. Nah, molnya udah kita dapat, maka kita cari rumus konsentrasi OH negatif yaitu Kb dikali NC basa lemah per N dari asam konjugasi atau garamnya. Nah, masukkan nilai Kb. Kb-nya itu 1 dikali 10 pangkat min 5. Kemudian N basa lemahnya si NH4OH yaitu 5 milimol. Per N dari asam konjugasi atau mol dari asam konjugasinya atau si garamnya itu 5 milimol juga. Nah, ini bisa dicoret ya, milimol sama milimol, 5 sama 5. Jadi tinggallah 1 dikali 10 pangkat min 5. Nah, didapatlah OH negatifnya yaitu 1 dikali 10 pangkat min 5. Kemudian kita bisa cari POH dengan rumus min logaritma dari konsentrasi OH negatif. Maka min logaritma
1 dikali 10 pangkat min 5. Nah, yang kita selesaikan yang berpangkat ini dulu ya. Min kali min positif. Logaritma dari 10 pangkat 5 adalah 5. 5 dikurang log 1, karena di sini masih ada min log 1-nya ya. Log 1 itu 0, jadi 5 dikurang 0 hasilnya 5. Maka POH-nya adalah 5. Nah, tinggal cari si pH dengan rumus PKW dikurang POH, di mana PKW itu ketentuan yaitu 14 dikurang POH-nya itu 5. 14 kurang 5 hasilnya 9. Nah, kalau 9 itu berarti lebih dari 7 sifatnya basah ya. Karena dia tadi larutan penyangga bersifat basah, maka pH-nya pun juga bersifat basah, yaitu 9. Basah, dia pH-nya lebih dari 7, ya kan? Nah, sekianlah materi kita hari ini tentang larutan penyangga bersifat basah. Tolong disimak baik-baik ya. Jika ada pertanyaan, tolonglah ditanya. Jangan bingung-bingung sendiri gitu. Kalau memang ada pertanyaan, ya silakan aja tanya. Oke? Terima kasih.